Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 4 ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar. Pertemuan hari ini pelajaran kita adalah SKI, babnya tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada awal kenabian. Bagaimana cara berdakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Nah, cara dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau strategi dakwahnya beliau yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwahnya menyebarkan agama Islam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan sirriyah. Hal ini merupakan strategi dakwah karena pengikut beliau masih sedikit dan belum kuat. Beliau melaksanakan dakwah ini selama 3 tahun. Awalnya, Nabi memperkenalkan Islam kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga besar serta sahabat-sahabat beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama kali masuk Islam. Mereka diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Utsman bin Affan. Ada Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan kemudian ada sahabat-sahabat yang lain, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, ada suku dari Bani Al-Haris, ada Abu Salamah bin Abdul As'ad, Al-Arqam bin Abil Arqam. Keduanya berasal dari suku Makhzum. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqunal awwalun. Mereka semuanya masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Dalam melakukan dakwah ini, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah sahabat, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, bertempat di rumahnya sahabatnya Arqam bin Al-Arqam. Nah, setelah Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, turunlah perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Syafa. Dalam dakwahnya itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad ini tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustakannya, mengejek, bahkan Nabi dilempari batu dan kotoran. Yang menustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya,
serta Abu Jahal. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan untuk kedua kalinya dilakukan dengan mengumpulkan keluarganya di Bukit Syafa. Waktu itu diikuti oleh 40 orang termasuk Abu Lahab. Nah, isi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya secara terang-terangan untuk kedua kalinya adalah peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman. Sebaliknya, kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Disebutkannya pada hari akhirat, ya, kelak, beliau tidak dapat membantu pertolongan kecuali amal perbuatan sendirilah yang dapat menyelamatkannya. Ya, pertolongan kepada keluarganya supaya dapat membantu dan dapat memelihara Islam. Ya. Jadi ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman, Rasulullah tidak dapat membantu, melainkan amal perbuatan, amal soleh dan perbuatan baik. Ya, jadi amal kita, bukan harta, bukan uang, tapi amal kita dan perbuatan kita. Mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab berkata, "Binasalah engkau sepanjang hari. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami Muhammad?" kata Abu Lahab. Abu Lahab mengambil batu lalu dilemparkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Menghadapi kejadian itu, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tabah dan berjiwa besar. Nah, semenjak kejadian itu turunlah surat Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya. Mungkin kakak-kakak sudah hafal ya surat Al-Lahab. Nah, diturunkannya surat Al-Lahab ya karena kejadian itu Abu Lahab mengejek, melempari batu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih penyebab orang-orang Quraisy ya menentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Penyebabnya adalah persaingan berebut kekuasaan, ajaran tentang kedudukan manusia, takut akan hari kebangkitan, taklid kepada ajaran nenek moyang. Taklid artinya mengikuti ajaran lama tanpa tahu alasannya. Selanjutnya ada faktor ekonomi, karena dalam Islam tidak dibenarkan menyembah berhala. Akibatnya, patung-patung yang telah menjadi pekerjaan dan sumber penghasilan mereka menjadi hilang. Adapun gangguan-gangguan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah memujuk Nabi Muhammad SAW secara langsung maupun melalui pamannya Abu Thalib agar beliau berhenti berdakwah. Kemudian mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Yang ketiga, mencoba dan berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi rencana mereka selalu gagal. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian gangguan selanjutnya memboikot Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kemudian gangguannya lagi, kaum kafir Quraisy tidak hanya menganiaya pengikut Nabi Muhammad SAW saja, mereka juga menganiaya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di atas punggung Nabi Muhammad
pernah diletakkan kotoran unta saat sedang sujud di dekat Ka'bah, ya. Lalu ada Ananda putri Rasulullah yaitu Fatimah, beliau nangis menghalau orang-orang tersebut untuk tidak menaruh kotoran di dekat di kepalanya Rasulullah. Fatimah menangis sambil mengusap kotoran di kepala Rasulullah SAW. Nah, begitu tabahnya ya Kak Rasulullah, walaupun beliau dicemooh, dilempari kotoran, ya, dilempari batu, beliau tetap sabar dan tabah menghadapinya. Ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat patut kita teladani, karena mereka menolak harta dan kedudukan. Mereka tetap bertahan walau disiksa, karena untuk menjaga keimanan mereka kepada Allah, ya. Jadi menjaga keimanan, menjaga tauhid, yaitu menyembah Allah walaupun disiksa. Ya Allah, kita bisa belajar dari ketabahan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, demikianlah Kak materi SKI kali ini tentang dakwah beliau. Hikmahnya adalah kita belajar dari ketabahan dan kesabaran beliau dalam berdakwah. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan teman kita, kalau maem jangan berdiri, kalau minum jangan berdiri. Contoh kecilnya seperti itu, ingatkan. Walaupun nanti temannya tidak mau diingatkan, yang penting sudah diingatkan. Tapi kakak tidak boleh memaksa ya. Itu pesannya Ustazah. Baik, sekian dulu dari Ustazah materi ini. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya Kak ya, belajar, dibaca bukunya, karena baca sejarah itu bagus Kak untuk untuk pelajaran, supaya kita bisa lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih ya Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.